Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kita kali ini. Saya akan membahas tentang waterfall menggunakan mesin powerhead ataupun mesin PH. Di sini saya kasih contoh untuk cara kerja ataupun sistem pemipaan menggunakan mesin powerhead. Jadi ketika mesin powerhead itu menyala, kemudian mengalirkan arus sampai di titik ini ataupun di sekat T ini, ataupun yang biasa disebut dengan sekat miring, pasir itu akan masuk ke lubang. Kemudian karena daya dorong arus, dia akan mengalirkan pasir ikut naik ke atas di lubang output ini ataupun kotak output ini. Kemudian pasir akan kembali jatuh ke bawah ke tempat penampungan. Kemudian dia akan diteruskan lagi ke atas, jatuh lagi, begitu seterusnya. Untuk selanjutnya akan kita coba nyalakan. Nah, di sini sudah terlihat menyala dan pasir sudah mengalir dengan derasnya. Jadi waterfall ataupun air terjun pasir itu hanya mengandalkan daya dorong dari mesin powerhead ya. Jadi bukan pasirnya disedot melalui mesin powerhead, tapi kita hanya mengandalkan daya dorong dari mesin powerhead untuk memutarkan pasir. Kemudian ini adalah penampakan dari depan. Jadi kalau dari depan itu air terjunnya akan seperti ini. Jadi cukup lumayan kencang. Di sini saya hanya menggunakan mesin powerhead seri 1200 dengan kapasitas maksimal itu hanya 1000 liter per jam. Kemudian ketinggiannya hanya 1 meter, kemudian wattnya hanya 7 watt. Tapi bisa dilihat untuk pasirnya itu lumayan deras. Ini saya contohkan dengan ketinggian kurang lebih 20 cm. Di sini juga bisa dilihat ya, untuk penampakan masuknya pasir. Di sini saya menggunakan pasir pantai. Jadi cara kerjanya itu ketika pasir turun, dia akan terdorong oleh arus, kemudian ikut naik ke atas. Di sini juga bisa dilihat dari keluarnya output itu banyak pasir yang istilahnya keluar dari tempat penampungan. Itu karena pertama tempat penampungannya itu terlalu kecil, jadi kurang besar. Kemudian yang kedua adalah menurut saya masih terlalu kencang ya untuk mesin powerheadnya. Jadi untuk kapasitas 1000 liter dengan ketinggian 20 cm itu masih terlalu kencang. Jadi kita bisa buat dengan kapasitas 1000 liter per jam itu untuk ukuran ketinggian 50 cm. Jadi buat teman-teman yang punya mesin powerhead 1000 liter per jam ataupun seri 1200,
itu nggak perlu takut ketika akan membuat waterfall dengan ketinggian di bawah 50 cm. Yang jadi kunci utama di sini adalah tentang sekat T ataupun sekat miringnya. Bisa dilihat ya untuk contoh sekat miringnya. Jadi sekat miringnya itu harus sejajar dengan dinding yang dari atas. Jadi dia harus sejajar. Kemudian untuk bukaannya dia harus di bawah setengah dari diameter pipa, ataupun kurang lebih hanya sepertiga dari besarnya lubang pipa. Setelah membuat sekat miring seperti ini, jangan lupa untuk memberikan lem di bagian sambungan ini. Jadi dia harus benar-benar rapat agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian untuk yang pipa ke atas ini ataupun lubang yang ke atas ini bisa kita potong saja lebih pendek. Jadi nanti untuk tampungannya itu tidak terlalu tinggi, jadi cukup kita potong saja ataupun kita pendekkan. Jadi kurang lebih nanti hanya sekitar seperti ini ya ketinggiannya untuk yang ke atas ataupun lubang inputnya. Di sini akan saya gambarkan ataupun saya jelaskan berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Kuncinya adalah ketika kita membuat sekat miring itu harus sejajar dengan dinding dari lubang inputnya. Kemudian ujung sekat miringnya itu kalau ditarik garis lurus, dia harus berada di bawahnya ataupun melebihi dari setengah diameter. Jadi ketika ada arus dari mesin powerhead, dia itu akan melewati dari lubang input. Jadi pasir yang turun ataupun masuk, dia akan langsung terbawa oleh arus, kemudian naik ke atas, kemudian keluar dari lubang output dan jatuh ataupun masuk lagi ke lubang input. Jadi buat teman-teman yang sudah mencoba dan masih gagal, bisa dicoba untuk langkah yang saya terapkan ini. Jadi sekatnya itu harus sejajar dengan lubang input dan dia juga harus di bawah setengah bukaannya ataupun sepertiga dari besarnya lubang pipa. Nah, kemudian ada yang sering disebut dengan lapindo. Misalkan teman-teman itu membuat sekat miringnya itu hanya setengah dari lubang input ataupun setengah dari lubang pipa, maka ketika ada arus dari mesin powerhead, dia tidak mampu untuk melewati
lubang inputnya ataupun arus itu akan keluar ataupun naik ke atas, dan ketika arus itu naik ke atas, kemudian pasir itu tidak akan mampu untuk masuk ke dalam, jadi dia akan ikut naik ke atas ataupun membalik, dan itulah yang disebut dengan lapindo. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my. Di sini menurut saya yang tak kalah penting adalah dari power head itu sendiri. Jadi lubang ini juga sangat berpengaruh ketika kita hanya menggunakan satu lubang output dari power head. Jadi kalau kita perhatikan dari pemecah gelembung ini, dia itu menutupi hampir separuh dari lubang output, dan ini tentu saja mengakibatkan kurang kencangnya arus dari mesin power head. Dan ini bisa langsung kita potong saja. Kemudian kita pasang kembali. Jadi untuk lubang outputnya itu lebih loss ya, ataupun maksimal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya silahkan ditambahi. Jika ada yang salah mohon untuk dikoreksi. Dan ini hanya berdasarkan dari pengalaman saya selama ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.